Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Purnama Putri dengan NRP 21-2023-106. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis bangunan yang saya ambil dari arsitek bernama Kenzo Tangji. Jadi mari kita bahas sedikit tentang profil Kenzo Tangji. Kenzo Tangji adalah seorang arsitek terkenal yang berasal dari Jepang, lahir pada tanggal 4 September 1913. Kenzo Tangji menyelesaikan studinya di Departemen Arsitektur Universitas Tokyo. Sejumlah gelar doktoral juga ia dapatkan dari perguruan tinggi di Eropa, Amerika, dan Asia. Setelah gelar profesornya, Tangji mengajar di Universitas Tokyo pada tahun 1946. Tangji juga sebagai profesor tamu di Massachusetts Institute of Technology dan juga mengajar sebagai profesor tamu di Harvard University tahun 1987. Tangji memulai karirnya pada tahun 1945 setelah memenangkan sayembara terbuka, yaitu perancangan gedung Hiroshima Peace Center atau HPC, dan setelah itu ia memenangkan kompetisi penciptaan gedung kenangan Asia Timur dan pemenang pertama kompetisi pembangunan pusat perdamaian Hiroshima. Tahun 1949, Tangji menikah dengan Toshiko Kato dan menikah lagi dengan Takako Iwata pada tahun 1971. Tangji juga memiliki putra dan putri yaitu Michiko dan Paul Norotaka. Paul mengikuti jejak ayahnya sebagai arsitek dan bergabung bersama ayahnya pada tahun 1985. Tangji memiliki 3 studio, yaitu Studio Kenzo Tangji dari 1946 sampai 1961. Kenzo Tangji dan Urtek Urbanis Arsitek, Kenzo Tangji dan Associate 1985 sampai sekarang, dan kantor pusatnya juga berada di Tokyo, dan Tangji juga bekerja sama bersama 80 arsitek lainnya kurun waktu 50 tahun terakhir. Juga perusahaannya telah menyumbang proyeknya hampir ke 30 negara di dunia. Penghargaannya sangat banyak sekali. Setelah kita mengenal sedikit dari profil Kenzo Tangji, kita akan menganalisis salah satu bangunan yang dibuatnya, yaitu Shizuoka Press dan Broadcasting Center. Oke, sebelum kita menganalisis lebih lanjut, kita akan masuk ke pengenalan gedung ini dulu. Jadi gedung ini tuh dibangun pada tahun 1967. Bangunan yang direalisasi spasial pertama ide metabolis Tangji, pertumbuhan struktural organik terinspirasi dikembangkan pada akhir 1950-an. Dibangun di distrik Ginza, Tokyo. Jadi bangunan ini tuh dibangun gak lama dari adanya World 2 ya, Perang Dunia Kedua, dan Tangji mengambil inspirasi metabolis, yaitu menggabungkan pohon, terinspirasi dari pohon, lalu mengembangkan menjadi sebuah gedung, yaitu Shizuoka and Broadcasting Center. Tipologi perkotaan baru yang bisa mengabadikan diri dalam organik vernakular. Seperti itu. Jadi bangunan ini cukup sangat berarti ya. Setelah HPC, yaitu Hiroshima, yaitulah. Baik, kita langsung masuk ke analisis pertama, yaitu dari dimensinya dulu. Apa sih itu dimensi? Dimensi itu menentukan proporsi dan bentuk. Yang pertama ada wujud dasarnya. Wujud dasarnya itu lingkaran dan bujur sangkar. Sementara bentuk geometriknya dasarnya itu silinder dan kubus yang dipersatukan, yang digabung seperti itu. Analisis selanjutnya yaitu perubahan bentuk ya. Perubahan dengan penambahan ruang-ruang yang saling terikat, terbentuk saling menembus ke dalam masing-masing ruangannya. Jadi ada kubus tadi dan silinder, dan kubusnya itu masuk ke dalam silinder pusat di dalamnya, menjadikan sebuah bangunan dengan bentuk terikat, ruang-ruang yang saling terkait, maksudnya saling masuk gitu. Bentuknya tuh ya terpusat, terikat di sejumlah bentuk sekunder dan mengelilingi suatu bentuk dominan yang berada tepat pada pusatnya. Bisa jadi juga penggabungan bentuk geometri, yaitu kedua bentuknya mempertahankan identitas masing-masing dan bersama-sama memiliki bagian volume yang saling berkaitan. Jadi
silindernya dapat dan kubusnya juga dapat kayak gitu. Jadi nggak perubahan yang bukan besar banget, masih saling mempertahankan identitas masing-masing. Baik, kita masuk ke informasi dari gedung ini. Dengan ukuran 189 meter persegi, segitiga situs menginspirasi Tangji untuk merancang struktur vertikal yang terdiri dari inti infrastruktur utama, yaitu silinder, dengan diameter 7,7 meter mencapai ketinggian 57 meter, berisi tangga, 2 elevator, dan dapur sanitasi fasilitas di setiap lantai. Inti sebagai poros akses ke unit kantor modular, kantilever kaca, dan kotak baja dari 3,5 meter yang diselingi inti utama dan sisi pergantian sebanyak 13 kantor masing-masing. Diatur dalam 5 kelompok dari 3/2 modul terhubung asimetris dengan balok pusat. Balkon dibentuk pada kesenjangan antara klaster, memungkinkan untuk unit masa depan dapat berpotensi menjadi terpasang. Jadi ada makna di balik gedung ini. Kesimpulannya, yang pertama, gedung ini atau bangunan ini dibangun pada setelah War World 2 ya, yang dimana menginspirasi Tangji untuk punya ide metabolis tipologi perkotaan baru yang dimana menggabungkan ya masa-masa modern dan juga terinspirasi dari pohon ya. Jadi bangunan ini memiliki makna tersendiri pada zamannya, terletak di pinggir jalan dan menjadi bangunan broadcasting center Shizuoka Press. Rancangan arsitek terkenal yaitu Kenzo